Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas jumlahan dan selisih kosinus. Oke, kemarin di video sebelumnya saya sudah membahas mengenai jumlahan dan selisih sinus. Nah, maka sekarang kita akan coba membahas jumlahan dan selisih kosinus. Nah, untuk membahas mengenai jumlahan dan selisih kosinus, kita harus sedikit mereview materi sebelumnya itu mengenai jumlahan dan selisih sinus. Oke, seperti yang sudah dipelajari ya, kita tahu bahwa jika kita punya sin alfa ditambah dengan beta, ya, jadi ini jumlahan sinus, ini rumusnya akan sama saja dengan sin alfa kali cos beta ditambah dengan cos alfa kali sin beta. Oke, kita tahu rumus itu. Lalu juga kita punya rumus sin selisih, yaitu alfa minus beta. Rumusnya akan sama saja dengan sin alfa cos beta min cos alfa sin beta. Oke, kita punya rumus itu. Nah, bagaimana cara kita mencari rumus jumlahan dan selisih kosinus? Nah, kita akan menggunakan dua rumus ini yang sudah kita pelajari sebelumnya untuk menentukan rumusnya ya. Berarti ini rumus yang ketiga ya. Nah, rumus yang ketiga yaitu rumus jumlahan kosinus dulu ya. Ya, rumus jumlahan kosinus. Berarti cos alfa plus beta. Nah, bagaimana cara kita mencari rumusnya? Oke. Sebelumnya kita harus sedikit mereview lagi ya. Ingat sifat ya. Ini saya tuliskan ingat ya, bahwa kita pernah mempelajari kalau kita punya sinus 90 derajat minus A ya, misalkan A, itu sama saja dengan cos A. Ya, saya yakin pasti ingat nih. Nah, juga kalau kita punya cos 90 derajat minus A, ini sama saja dengan sin A. Ya. Jadi kalau ada sin 90 min A ini sama dengan cos A, dan cos 90 min A ini sama saja dengan sin A. Nah, kita bisa manfaatkan ya. Kita bisa manfaatkan, ini saya pindahkan ke sini aja. Kita bisa manfaatkan sifat tersebut untuk mendapatkan rumus daripada kosinus. Nah, anggap alfa plus beta ini sebagai satu sudut ya. Anggap ini sebagai satu sudut ya. Nah, maka cos alfa plus beta ini bisa kita rombak menjadi sin 90 derajat minus alfa plus beta. Ingat bahwa alfa plus beta kita anggap sebagai satu sudut. Nah, ini menggunakan sifat yang ini nih, sin 90 minus A sama dengan cos A. Misalkan A-nya itu adalah alfa plus beta, maka sin-nya itu sama dengan sin 90 minus A, yang mana A-nya itu adalah alfa plus beta. Nah, berarti ya, sin 90 minus alfa plus beta ya. Minusnya kita apa? Kita kalikan pelangi, jadinya sin 90 derajat minus alfa minus beta. Nah, kan bisa nih 90 minus alfanya kita kurungin. Jadinya sin 90 minus alfa minus beta. Ya, anggap 90 derajat minus alfa ini kita kurungin, dikurang dengan beta. Ya, ini kan sama saja sebetulnya dengan yang di atas. Tapi bedanya kita kurungin aja. Nah, maka ini kita bisa gunakan rumus yang kedua, yaitu sin alfa plus beta. Anggap alfanya ini ganti jadi 90 minus alfa dan betanya itu ya tetap beta. Maka ini bisa menggunakan rumus selisih sin. Nah, ini kalau menggunakan rumus selisih sin berarti jadinya sin 90 derajat minus alfa kali cos beta dikurang dengan cos 90 derajat minus alfa sin beta, ya kan? Nah, ini berarti dapat kita ubah nih. Sin 90 derajat minus alfa. Ya, ini sama saja dengan ini. Sin 90 derajat minus A. Jadinya apa? Cos A. Berarti ini jadinya apa? Cos alfa. Cos alfa kali cos beta dikurang dengan cos 90 derajat minus alfa. Berarti cos
90 derajat minus A itu sama dengan sin A, ya kan? Kalau di sini berarti cos 90 derajat minus alfa jadinya sin alfa dikali sin beta. Nah, maka didapat rumus cos alfa plus beta. Jadinya cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Udah dapat ya, ini rumusnya. Saya kotakin. Ya, saya kotakin rumusnya nih ya, biar ingat. Nah, Nah, ini rumusnya ya. Ternyata untuk mendapatkan rumus ini ya dari rumus-rumus sebelumnya yang kita pelajari. Nah, itu untuk jumlahan sin gitu. Nah, bagaimana dengan pengurangan? Untuk selisih. Sama sebetulnya konsepnya. Dengan mencari rumus selisih sin dengan menggunakan jumlahan sin gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan untuk mencari cos alfa minus beta, ini kita ubah menjadi cos alfa plus minus beta. Ini kan sama saja sebetulnya dengan alfa min beta, tapi ini jadinya plus. Nah, kita kan sudah tahu ini rumus jumlahan cos. Maka ini jadinya kalau kita rombak menjadi cos alfa cos minus beta ditambah dengan sin alfa kali sin minus beta. Ya. Maka cos alfa. Nah, cos ini kalau misalkan sudutnya negatif tetap cos, berarti jadinya cos beta ditambah dengan sin alfa. Nah, sedangkan kalau sudutnya negatif berarti jadinya min sin, jadinya kali min sin beta. Nah, minnya kita pindahin ke sini jadinya plusnya jadi min, berarti jadinya cos alfa cos beta min sin alfa kali sin beta. Nah, maka didapat rumus selisih kosinus, yaitu cos alfa cos beta dikurang dengan sin alfa sin beta. Ya. Nah, maka seperti itu. Oke, mohon maaf saya ada sedikit kesalahan. Nah, ini ada sedikit kesalahan ya. Maaf. Ini rumusnya bukan plus tapi minus. Nah, maka ini menjadi min ya, min sin alfa sin beta, ini min sin alfa sin beta. Nah, ini min ketemu min, jadinya plus. Nah, jadinya cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Nah, ini untuk rumus selisih sin, selisih kosinus. Oke. Nah, ini saya kotakin. Nah, berarti rumusnya itu untuk cos alfa min beta itu adalah cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Jadi kebalikannya ya. Kalau cos jumlah itu rumusnya minus dikurang. Tapi kalau cos selisih itu rumusnya plus ditambah. Ya, mohon maaf tadi saya ada sedikit kesalahan nih. Nah, berarti cos alfa min beta itu rumusnya cos alfa cos beta plus sin alfa sin beta. Oke. Nah, ini untuk kosinus ya. Jadi kita sudah tahu rumus jumlahan cos dan selisih cos. Nah, jadi ini gampang sebetulnya. Oke. Nah, ini jangan sampai tertukar kayak saya nih ya. Oke. Kayak tadi. Nah, sekarang kita ke contoh soal. Gimana pengaplikasiannya? Example ya. Example. Misalkan yang pertama saya akan kasih 2 contoh aja. Hitung nilai eksak dari cos 255 derajat ya. Misalkan begitu. Hitung nilai eksak dari cos 255 derajat. Nah, kita harus mengubah cos 255 derajat ini sedemikian rupa sehingga mengikuti bentuk umum daripada jumlahan dan selisih cos. Oke, maaf kita lanjutkan. Tadi ada azan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini disuruh menghitung nilai eksak dari cos 255. Nah, kita harus mengubah cos 255 ini sedemikian rupa sehingga mengikuti rumus jumlahan cos. Ya. Atau bisa juga pakai selisih gitu ya. Nah, cuman penjumlahannya ini nggak boleh sembarangan ya. Nggak boleh angka yang sembarangan. Dia harus angka yang
terdiri dari yang termasuk ke dalam sudut istimewa gitu ya. Ya, masih ingat ya sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150 dan seterusnya lah ya. Seterusnya gitu. Nah, itu yang termasuk ke dalam sudut istimewa gitu. Jadi jangan sembarangan gitu. Jangan ngubah cos 255 ini menjadi misalkan 200 tambah 55. Ya bisa, ya kan ini jadinya cos 200 plus 55. Nah, terus ini dipakein rumus cos, jumlahan cos. Jadinya cos 200 cos 55 dikurang sin 200 itu sin 55. Nah, masalahnya kan cos 200 kita nggak tahu nilainya berapa, ya kan? Cos 55 nggak tahu nilainya berapa. Maka carilah angka yang termasuk pada sudut istimewa. Nah, kalau saya sih ya, alternatif dari saya itu bisa cos 255 ini kita ubah menjadi cos 210 ditambah 45. Ya, ini kan kalau misalkan dilihat 210 itu sudut istimewa, 45 itu sudut istimewa. Maka 210 dan 45 ini bisa dijadikan eh, tolak ukur untuk mencari nilai eksak dari cos 255. Tapi bisa juga ya angka yang lain gitu, menggunakan sudut istimewa yang lain, hasilnya pasti akan sama ya, pasti akan sama. Tapi kalau saya sih memakainya yang ini gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ada referensi lainnya silahkan. Selama masih sama nilainya ya kenapa tidak gitu. Oke. Cos 210 tambah 45 ya sama saja dengan cos 255. Nah, kita bisa menggunakan rumus jumlahan cos gitu ya. Berarti 210 ini jadikan alfa, 45 ini jadikan beta. Berarti kalau misalkan kita ubah dari rumusnya itu cos alfa, cos beta dikurang dengan sin alfa, sin beta, ini menjadi alfanya berapa? 210. Berarti cos 210, betanya 45 menjadi cos 45 dikurang dengan sin alfa. Sin alfa berapa? Sin 210 sin 45. Nah, cos 210 ini ya bisa dilihat sih di tabel sudut istimewa, tapi kita gunakan sudut berelasi saja biar gampang. Jadi nggak perlu ngapalin tuh cos 210 berapa, cos 225 berapa, 240 berapa, 270 berapa, nggak perlu. Kita hanya perlu ingat yang sudut istimewa 0 sampai 90 derajat ya. Nah, cos 210 ini kan di kuadran 3. Berarti kalau mau diubah pakai sudut berelasi, nilainya jadi min karena di kuadran 3 itu cos itu negatif. Jadi min. Nah, kalau di kuadran 3 cara mengubahnya itu adalah 180 plus alfa sama dengan berapa ini? 210. Alfanya berarti 30. Berarti cos 210 ini kita bisa ubah menjadi cos 30. Tapi dia min ya. Jangan lupa dia min karena di kuadran 3. Oke, ya. Dikali dengan cos 45. Oke, cos 45 kita hafal lah berapa nilainya. Tapi kita tulis dulu cos 45. Dikurang dengan sin 210. Nah, sin 210 berarti di kuadran 3. Kuadran 3 berarti sin negatif. Berarti min. Sin berapa nih? 180 tambah berapa yang 210? 30. Berarti min sin 30. Kali sin 45. Oke. Nah, berarti min cos 30 berapa? Setengah akar 3 dikali dengan setengah akar 2 dikurang dengan min setengah dikali dengan setengah akar 2 ya, sin 45 setengah akar 2. Berarti sama dengan min seperempat akar 6 ya dikurang dengan minus seperempat akar 2. Oke. Berarti ini jadinya min seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Nah, ini bisa kita keluarkan seperempatnya menjadi seperempat min akar 6 ya plus akar 2 ya. Ini kan sama saja nih, ya kan? Kalau dikali pelangi sama aja jadi min seperempat akar 6 tambah seperempat akar 2. Nah, ini dapat kita ubah lagi, plusnya ke depan, minnya ke belakang. Jadinya seperempat akar 2 min akar 6. Ya, ini sama aja. Oke. Maka nilai eksak dari cos
255 derajat adalah 1/4 dikali akar 2 min akar 6. Nah, gampang ya? Ya, gampang. Ini memang soal gampang sebetulnya. Masih soal gampang. Makanya ini harus tahu dulu dasarnya ya. Ternyata menghitungnya tuh begini loh, gitu. Nah, sekarang kita soal kedua yang agak sulit dikit ya. Saya akan masukkan gambarnya. Set. Nah, di sini ada soal. Bentuk sederhana dari sin 30 derajat plus alfa ditambah cos 60 derajat plus alfa adalah, oke, ini berarti kita harus menggunakan dua rumus sih, yaitu jumlahan sin dan jumlahan cos. Oke, ini sebetulnya soal mungkin terlihat susah tapi sebetulnya gampang. Oke, bentuk sederhana dari sin 30 derajat plus alfa tambah cos 60 derajat plus alfa adalah, berarti tugas kita di sini menguraikan sin 30 derajat plus alfa berapa, cos 60 derajat plus alfa itu berapa. Oke, kita tulis soalnya di sini, sin 30 derajat plus alfa ditambah cos 60 derajat plus alfa. Nah, sin 30 derajat plus alfa ini kan bisa kita uraikan menjadi sin 30 derajat kali cos alfa ditambah dengan cos 30 derajat kali sin alfa. Oke. Nah, ini kan ditambah dengan cos 60 derajat plus alfa. Gunakan rumus jumlahan cos gitu ya. Berarti cos 60 derajat kali cos alfa min sin 60 derajat sin alfa ya. Nah, ini berarti kita hitung sin 30 adalah setengah cos alfa ditambah cos 30 itu adalah setengah akar 3 kali sin alfa ditambah dengan cos 60 derajat. Berapa cos 60 derajat? Setengah kali cos alfa min, oke, kita lanjutkan, dikurang dengan sin 60 yaitu setengah akar 3 sin alfa. Oke. Nah, kita lihat di sini. Setengah akar 3 sin alfa dikurang dengan setengah akar 3 sin alfa plus sama min gitu ya. Ini kan nilainya sama. Yang satu plus, yang satu min. Berarti habis dong. Habis ini. Nah, berarti tinggal setengah cos alfa ditambah setengah cos alfa. Nah, ini jadinya kan berapa? Setengah tambah setengah jadinya 1. Berarti 1 kali cos alfa. Ini jadinya berapa? Sama dengan cos alfa ya. Berarti jawabannya yang E. Gampang ya ternyata ya. Nggak perlu yang susah-susah tapi ya. Dikiranya mah susah, soal susah, ternyata soal gampang gitu. Oke. Ya, semoga ini bisa mengerti ya, teman-teman bisa mengerti penjelasan dari saya nih ya. Semoga bisa dapat dipahami dengan jelas. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.